Pemirsa, masih bersama saya di Gunung Catur dan sangat menarik sekali nih, dari tadi hingga sekarang sudah menggali sekolah damai. Ini bagaimana mendidik para putra atau generasi kita agar memahami tentang toleransi dan perdamaian. Kemudian tadi program-programnya sudah begitu banyak yang sudah dilakukan dan berhasil. Artinya ukuran keberhasilan atau apa yang terlihat dampak, kan ada input, proses, output ya. Outputnya setelah dilakukan berbagai program seperti itu, apa yang terlihat di siswa hasil kajian dari sekolah damai? Karena kita tidak bisa melihat secara langsung, karena memang output ini kita akan lihat di bulan Maret April. Karena Maret April ini sudah masuk era pandemi, sehingga kita belum melihat secara kasat mata. Artinya kita bisa melihat mereka dari beberapa karya mereka. Seperti ada beberapa karya mereka yang berupa tulisan, kemudian karya mereka berupa video. Nah, ini jadi salah satu standar kita, standar keberhasilan atau standar outputnya yang kita hasilkan. Kita mungkin akan melihat secara langsung semacam kuesioner mungkin Pak ya. Bagaimana cara nanti pertanyaan-pertanyaan, ketika jawabannya ini berarti kan kelihatan nanti kalkulasinya bagaimana. Nah, ketika menjelang akhir, dalam artian menjelang bulan Maret, April itu kan sudah ujian, dan kita ingin lihat hasilnya, ternyata keburu masuk era pandemi. Tapi dalam konsep mengajar atau memberikan keilmuan ke siswa atau ke peserta, ini ada evaluasinya nggak? Ada evaluasinya. Artinya ulangan lah, kuesioner ada ya, tanya jawab. Jadi kita setelah misalkan pertemuan hari ini, minggu depan kemarin kita bahas apa, bagaimana mereka satu-satu berpendapat. Apa yang sudah diterima oleh peserta itu bisa terlihat dari situ, ukurannya jelas, terukur. Kemudian ada harapan ke depan, ini sekolah damai itu akan seperti apa atau ingin seperti apa tuh sekolah damai ini? Harapan ke depan sih bagi program ini bisa menjadi program yang merata, yang ada di setiap sekolah. Sehingga pendidikan perdamaian dan toleransi itu senantiasa bisa dimiliki oleh sekolah masing-masing dan menjadi salah satu program yang ada di sekolah. Artinya juga bisa membantu program wakak kesiswaan maupun wakak kurikulum tentang pendidikan karakter. Karena hasil survei, beberapa hasil survei riset, banyak sekolah-sekolah SMA negeri yang memang siswa-siswinya terlibat pemikiran atau terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran intoleran, yang memang cara memahami agamanya keliru. Sebagaimana pernah dirilis oleh salah satu lembaga riset, ada 10 kampus universitas yang terindikasi radikal. Nah, ini kan hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena memang sasaran utamanya adalah teman-teman yang SMA negeri dan rohis. Nah, kita masuk ke situ sebagai penyeimbang, alternatif untuk menyampaikan bahwasanya ada loh agama yang bisa dipahami secara damai, toleran, dan inklusi. Sehingga kita sekolah itu juga mendapatkan pendidikan secara karakter agama yang nantinya ramah, kemudian menyejukkan, tidak hanya ngambil satu ayat, satu hadis dipahami secara teks, kemudian oh ini jihad itu seperti ini. Padahal kan jihad yang fenomena yang ada di lapangan itu, apa yang kalian tahu tentang jihad? Jihad itu adalah berjalan ke lapangan, kemudian memperjuangkan hak-hak rakyat, hak-hak orang-orang muslim yang terdolimi, begitu katanya. Akhirnya kan saya berikan alternatif. Bagaimana kalau jihad yang saya tawarkan adalah ketika kamu berangkat dari sekolah, dari rumah ke sekolah, kemudian kamu cium tangan pada orang tua, saya mau belajar di sekolah, kemudian setelah di sekolah kamu belajar dengan baik, ketika pulang dapat PR kamu kerjakan, kemudian kamu berbakti sama orang tua kamu bekerja untuk menghidupi kamu, belajar untuk menafkahi keluarga, itu dinamakan jihad. Bagaimana? Mereka sepakat, iya, itu jihad bagi kita sebagai siswa adalah belajar, bukan turun ke jalan. Jadi ada konteks lain yang dijelaskan kepada siswa agar siswa memahami tentang jihad sebenarnya dengan model-model yang lain. Iya, karena yang mereka pahami jihad fisabilillah juga bingung. Apa fisabilillah? Sedangkan
seakan-akan belajar itu bukan jihad fisabilillah. Saya bilang belajar juga adalah jihad juga. Apalagi niatnya ibadah, Niatnya cari ibadah, ilmu, gitu. cari ilmu. Kemudian ada pesan nggak untuk masyarakat nih, untuk pemirsa semua nih, untuk Sekolah Damai Iya. ini gimana? Pesan kami bahwasanya Sekolah Damai ini adalah salah satu hal yang penting yang harus dimiliki oleh sekolah, supaya teman-teman siswa itu juga bisa memahami bagaimana perdamaian itu tercipta melalui beberapa proses. Toleransi tercipta dengan dengan jalan yang memang memiliki proses juga. Kemudian bagaimana siswa ini diajarkan menerima perbedaan, tidak kaget dengan hal-hal yang tidak sama dengan kita, kemudian bisa bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda, terutama berbeda keyakinan, Pak ya. Baik. Kira-kira begitu aja. Ya, terima kasih, Terima nih, kasih. Kang Fahmi, luar biasa. Hari ini kita sudah menggali soal Sekolah Damai, dan ini mudah-mudahan apa yang ingin disampaikan atau visi dan misi yang ini benar-benar dapat diterima di masyarakat, kemudian realisasi dengan baik. Amin. Karena damai ini merupakan satu jalan yang ketenangan, menuju kebahagiaan. Mudah-mudahan kita juga senantiasa berhati damai, berpikiran damai, jernih damai, dan semua dalam keadaan damai. Kemudian ini dalam konteks Gunam Catur, mudah-mudahan ada inspirasi dan menjadi inspirasi bagi pemirsa semua. Amin, amin. Generasi yang ada juga ini juga terinspirasi, ada manfaat yang diperoleh dari obrolan kita ini di Gunam Catur ini, karena memang kita berusaha menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairukum anfa'uhum linnas. Nah, itu pemirsa, terima kasih atas perhatiannya Kang Fahmi. Terima kasih Kang Teguh, Fatur nuhun. Dan kita bisa berjumpa lagi di Gunam Catur yang akan datang, dan kita tetap akan mencari inspirasi dan juga hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Gunam Catur bersama saya Teguh pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.